Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita kembali untuk memasuki di hari yang kedua pencurahan Roh Kudus, ibadah pencurahan Roh Kudus. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, saya ajak kita semua untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Haleluya. Mari kita satu dalam hati, ya, kita satu dalam hati Tuhan. Suatu terjadi. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita pujikan untuk kemuliaan bagi namanya. Kebaikan, amin Tuhan. Bila seperti telah tiba waktu, saya kuasamu, amin, mulihkan hidupku. Percayalah dan katakan bersama, pasti yang terbaik. Waktu Tuhan yang terbaik buat saudara, buat kita semua. Sehingga kita boleh memiliki satu kesehatan, kita boleh memiliki satu kekuatan. Sehingga orang akan melihat bahwa saudara adalah orang yang hebat. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Izinkan sesuatu terjadi, amin. Percaya semua untuk kebaikanku, amin, amin. Lalu nanti telah tiba waktumu, percaya rasamu, amin. Memulihkan hidupku, percayakan saudara, Tuhan sanggup memulihkan engkau, amin. Yang terbaik, kau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya, terima kasih Bapa. Tak mudah dimengerti, lewati cobaan, tetaplah engkau, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, katakan waktu Tuhan apa saudara? Yang terbaik, amin. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Mari kita masuk di dalam doa. Oh Yesus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik Bapa. Kami percaya Tuhan, waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami. Haleluya, haleluya. Kami percaya Bapa, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan adalah yang terbaik dari Engkau. Satu hal yang kami percaya, ketika kami memiliki iman yang teguh, iman yang percaya, iman yang tak tergoyahkan, kami akan menemukan mujizat yang besar. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Keagungan-Mu Tuhan yang mengatasi langit dan bumi.
Kau berikan kepada setiap kami Bapa yang lemah tak berdaya. Kami percaya dengan mukjizat, kami percaya dengan kuasa-Mu, kami percaya kedahsyatan-Mu luar biasa Bapa. Engkaulah Jehovah Jireh, Engkaulah Jehovah Rafa, Engkau Jehovah Syama, Engkau Elohim yang selalu ada dalam kami. Bapa, Bapa terima kasih, Bapa terima kasih. Kami percaya kehadiran-Mu membawa berkat bagi kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapa, Bapa, perbuatan ajaib-Mu Tuhan, perbuatan ajaib-Mu Bapa, yang selalu tinggal dalam kehidupan kami. Haleluya. Ya Allah, Yesus kira takhayanar alamu kira labas. Yesus kira takhayanar alamu karalama sadar alama yanar alam. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Oh, Jesus is the Lord. Hallelujah, hallelujah. Oh, Jesus is the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kuasa-Mu dahsyat Bapa buat kami, Bapa. Terima kasih. Haleluya, haleluya. Bapa, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur buat kasih dan kemurahan-Mu. Kami akan tetap pegang janji-Mu Bapa. Mujizat pasti terjadi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami mau terus belajar Bapa. Belajar lebih dalam lagi di dalam kebenaran firman-Mu untuk mengerti mujizat agar datang kepada kami. Kami harus lakukan apa Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Taruhkanlah roh hikmat, marifat, pengertian serta pemahaman kepada setiap anak-anak-Mu Tuhan yang ikut menikmati kebenaran firman-Mu saat ini di dalam nama Yesus. Terpujilah Engkau Bapa dan terima kasih Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita lanjut dari yang kemarin tentang Yesus berjalan di atas air. Nah, kita masih di sana. Petrus yang disuruh Tuhan, kemarilah, datanglah kepadaku, inilah aku. Nah, sekarang kita masuk di Matius 14 ayat yang ke-22. Di sini dikatakan, sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang di ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, Yesus sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Nah, di sini itu Kristus sendiri yang menempatkan para murid. Untuk apa? Untuk mereka pergi. Sedangkan Tuhan Yesus tinggal dan dia ada di atas bukit untuk berdoa. Paham ya sampai di sini Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Di sini mau saya katakan hal yang pertama, ketika Tuhan Yesus sendiri yang menempatkan, berarti Tuhan Yesus izinkan sesuatu masalah terjadi. Hal terjadi yang Tuhan mau, itu Tuhan tetap pantau. Tetapi di sini ada dua karakter, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kalau Tuhan yang menyuruh, Tuhan sanggup untuk selesaikan semuanya. Tetapi kalau kita dari pemikiran kita sendiri, kadang ada orang-orang yang ingin mempunyai dan memiliki, misalkan mobil aja ya, mobil. Sudah punya mobil tapi lihat tetangganya punya mobil yang lebih bagus, Alphard lah kira-kira seperti itu. Sedang punya kita Innova gitu ya. Aku kepingin tapi lupa bahwa
dirinya itu tidak ada pemasukan untuk membayarnya. Akhirnya pontang-panting kemanapun carinya jalannya. Itu bukan kehendak Tuhan loh, tetapi kemauan dirinya sendiri. Kalau kehendak Tuhan seperti apa yang tertulis dalam firman ini, dia mengatakan, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sudah sendirian. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Nah, jadi Tuhan sekalipun dia, kalau ini Tuhan yang memberi masalah misalnya ya, Tuhan yang memberikan mujizat, mau menyatakan mujizatnya buat saudara, Tuhan pergi ke atas bukit. Untuk apa? Untuk berdoa di sana. Ketika Tuhan berdoa, apakah dia tidak bisa memantau murid-muridnya? Tetap dipantau, tetap dijagainya. Buktinya apa? Buktinya kemarin sudah saya katakan, Tuhan tolong aku, kemarilah, stop. Tuhan yang menghentikan angin sakal itu. Itu Tuhan yang mau. Petrus tidak percaya, turunlah kamu dari perahumu, kemarilah, ini aku. Dan laut itu menjadi jalan aspal, bukan air. Ya, danau itu bukan menjadi air tetapi menjadi jalan aspal. Itu adalah satu mujizat gitu. Nah, di sini Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, Kristus sendirilah yang menempatkan para murid di sana. Itu di ayat 14, 22 sampai 24. Dan izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Mengizinkan apa? Terserah Tuhan mau apa buat aku. Kalau waktunya belum tiga, jangan maksa. Jangan memaksa kepada Tuhan. Kalau waktunya belum tiba, kalau Tuhan belum waktunya memberkati, bagaimana caranya? Aku harus begini, nanti dipandang orang, waduh aku enggak punyalah, aku apalah, aku enggak pinter lah, aku enggak pandai lah, aku kurang semuanya. Kita enggak usah lihat, dengar atau lihat di sekeliling kita. Biarlah kita fokus kepada Bapa. Saudara mau mengalami mujizat Tuhan? Kemarin sudah saya katakan bagaimana cara menerima mujizat dari Allah. Ini caranya. Kita harus legowo. Kita harus benar-benar mengikuti apa yang Tuhan mau gitu ya. Apa yang Tuhan izinkan terjadi. Kalau itu masalah boleh terjadi karena seizin Tuhan, percayalah. Ada jalan keluar. Dan di hari kedepannya saudara itu akan mengalami satu mujizat. Dan berkat Tuhan itu sungguh nyata. Tetapi kalau kesalahan itu dari diri kita sendiri. Jangan sekali-kali menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan kok izinkan? Loh, siapa yang suruh kamu cari pinjaman uang untuk beli Alphard? Aku gak pernah suruh. Tuhan bilang pakai yang ada. Setelah kau pakai yang ada berapa tahun ke depan, aku akan belikan kamu Alphard di tahun yang baru keluar itu. Wow. Lebih enak yang mana? Lebih enak yang kita alami bersama Tuhan. Jangan kita mengeluh. Tetapi kita introspeksi diri. Jangan menyalahkan Tuhan. Tetapi introspeksi dari diri kita sendiri. Kenapa masalah ini ada? Kenapa? Buktinya murid-murid Yesus disuruhnya lebih dahulu, orang-orang disuruh pulang. Murid-murid disuruh naik perahu dan suruh mendahului ke Galilea. Dan setelah di sana mereka mengalami satu mujizat. Mujizatnya di mana? Ketika ada angin sakal, ketika ada badai, ada gelombang. Tetapi Tuhan katakan dari jauh, jangan takut. Amin. Ketika dia katakan jangan takut, maka Tuhan yang turun tangan buat dia. Haleluya. Izinkan Tuhan bekerja dalam kehidupan saudara. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Dan kita bisa menikmati mujizatnya. Bukan mau kita sendiri, tapi izinkan kemauan Tuhan tinggal di dalam saudara. Ketika saudara mau mengatakan demikian, saya yakin masa depanmu penuh dengan pengharapan. Dan mujizat itu Tuhan berikan untukmu. Haleluya, Tuhan tidak pernah ingkar janji dan Tuhan tidak pernah pilih kasih di antara kita. Yuk kita buka di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Di sini dikatakannya, Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saya percaya
Kalau saudara paham dengan firman yang saya sampaikan dari kemarin, dan kita akan berlanjut ya sampai hari yang ke-10, saya akan tetap berbicara bagaimana cara untuk menikmati mujizat yang dari Tuhan. Ini adalah kuncinya. Kalau saudara saya kasih rumah atau saya kasih mobil, tanpa saudara saya kasih kunci, saudara tidak akan pernah bisa menikmati. Mobil pun nggak bisa, apalagi rumah pun juga sama. Ini kunci. Jadi kunci ini saudara pegang baik-baik dan pergunakan. Kunci apa yang diberikan Tuhan buat saudara? Kunci mobil merek apa? Kunci rumah di mana? Itu saudara harus jelas. Ketika saudara jelas dan mengerti posisinya, percayalah mujizat yang besar akan terjadi dalam kehidupanmu. Jangan mengeluh ya. Tuhan selalu ada padamu karena dia memberkati seisi rumahmu. Masih ingat firman yang kemarin? Tuhan ada di dalam rumahmu dan Tuhan memberkati seisi rumahmu. Di sini kita lanjut ke firman Tuhan. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, semua yang terpanggil sesuai rencana Allah, semua yang terpanggil sesuai tujuan Allah. Kalau bukan yang menjadi tujuan Allah, tujuan saudara sendiri akan kandas di tengah jalan. Tetapi kalau sesuai dengan panggilan Allah, semua akan selesai dan mendapatkan yang terbaik. Pujian tadi kan sudah kita pujikan tadi bersama-sama. Betul nggak? Tuhan adalah yang terbaik. Bila nanti itu ya, ada pujian yang gitu yang tadi kita pujikan, saya nggak mengulang sana. Kita masuk dalam firman Tuhan lebih lagi. Di sini benar-benar dikatakan bahwa yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saya ulang ya, kita tahu sekarang, saudara dan saya tahu sekarang, ketika kita menantikan janji Tuhan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara yang mengasihi Dia, mengasihi Tuhan. Saudara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati? Amin. Kalau saudara mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati, saudara menikmati kunci untuk menerima mujizat ini, maka kasih Bapa itu akan diberikan kepada saudara sampai pada akhirnya. Karena apa? Karena Yesus sendiri yang pegang kendali. Bukan manusia yang pegang kendali, tetapi Yesus yang pegang kendali. Ketika murid-muridnya berjuang sendiri di Danau Galilea. Ayo kita lihat sebentar ke Markus ya, ke Markus 6 ya. Ke Markus 6. Nah, ke Markus 6 di ayat yang ke-46. Markus 6 ayat 46. Kita belajar firman Tuhan, kita mengamat-amati firman Tuhan, karena di sini sangat penting bagaimana kita bisa mengalami mujizat yang Tuhan sudah berikan, sudah sediakan buat kita, sehingga apa yang dikatakan Tuhan itu ya dan amin. Markus 6 ayat 46 sampai 52. Mari kita baca bersama-sama. Haleluya. Yesus berjalan di atas air. Setelah ia berpisah dari mereka, perhatikan Tuhan Yesus telah berpisah dari murid-muridnya, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika Yesus melihat betapa payahnya, perhatikan baik-baik, ketika Yesus melihat betapa payahnya mereka mendayung. Jadi kalau saudara punya masalah, Tuhan tahu betapa beratnya saudara mendayung karena angin sakal, karena masalah persoalan, karena pandemi seperti ini. Betapa beratnya saudara menghadapi masalah ini. Mana yang belum sakit, mana yang anak-anak harus tetap sekolah, sekalipun online tetap membayar. Bagaimana cara untuk mendapatkan uang yang masih punya anak bayi. Bagaimana kita ke depannya nanti, itu pasti terpikirkan. Tetapi firman Tuhan katakan di ayat 48, ketika Yesus melihat betapa payahnya saudara mungkin ya saat-saat ini sedang mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada mereka, berjalan di atas air dan ia hendak melewati mereka. Tuhan Yesus datang. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau tidak bisa tidur di tengah malam, mungkin sorenya saudara sudah ngantuk, tetapi di tengah malam saudara
tidak bisa tidur. Jangan engkau terus berfokus kepada masalah saudara. Tetapi mari kita bersimpuh di bawah kaki Tuhan. Kita berlutut, kita bercakap-cakap dengan Dia. Yesus menghampirimu. Kemarin sudah saya katakan bahwa Yesus ada di dalam keluarga saudara. Dia ada di dalam rumahmu dan Dia memberkati seisi rumahmu. Nah, ketika diberkati, firman Tuhan hari ini diperjelas kembali. Maka kira-kira jam 3 malam Yesus datang kepada saudara, berjalan di atas air dan ia hendak melewati saudara. Haleluya. Ketika saudara ada di tengah danau, saudara dalam kebingungan, ketika saudara dalam masalah persoalanmu, ada yang sakit, anaknya yang demam, anaknya yang begini, saudaranya, keluarganya kemarin yang sudah dipanggil Tuhan terlebih dahulu karena COVID atau karena sakit penyakit yang lainnya, karena usia dan lain sebagainya. Semua itu Tuhan izinkan terjadi. Tetapi saudara jangan masuk ke dalam masalah itu karena Yesus izinkan. Dan Yesus tidak pernah tinggalkan saudara. Dia selalu datang jam 3 kepada murid-muridnya juga kepada kita. Di ayat selanjutnya, ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata, Yesus yang berkata kepada mereka, kepada saudara, apa yang dikatakan, ayo bersama-sama perhatikan firman Tuhan. Apa yang dikatakan, tenanglah. Tidak ada yang lain, tenanglah. Di situ tanda seru loh, berarti keras sekali. Tenanglah, tenang. Jangan menangis terus. Kamu menangis stres seperti ini tidak akan pernah selesai. Sampai air mata darah pun yang keluar engkau tidak akan bisa selesai. Tenang, ketika engkau tenang, engkau bisa berdoa. Ketika engkau tenang, engkau bisa mendengar suaraku. Suara audible, saya nggak bisa bu. Suara hatimu. Buka hatimu, izinkan Roh Kudus masuk ke dalam hatimu. Ketika Roh Kudus ada di dalam hatimu, Dia memberikan pertolongan dan memberikan ketenangan buat saudara. Haleluya. Jangan engkau masuk dan tenggelam dalam masalahmu, terus engkau menjadi depresi. Dan saya lanjutkan, aku ini. Jadi percaya itu bukan roh yang lain, apalagi kalau saudara adalah anak-anak Tuhan yang percaya firman Tuhan. Sekalipun bukan orang Kristen, tetapi sering mengikuti ibadah-ibadah yang ada, mengikuti renungan-renungan, mengikuti doa-doa dari doa pagi, doa tengah siang, doa malam itu ada. Mungkin saudara lebih suka membuka YouTube. Di hari-hari ini begitu banyak sekali YouTube yang ada. Maka dari itu Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kalau engkau bukan orang Kristen saja, siapapun saudara, tenanglah. Supaya apa? Supaya kau jangan takut karena Yesus yang datang kepadamu. Amin. Lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka dan angin pun redahlah. Amin. Mereka sangat tercengang dan bingung. Sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti dan hati mereka tetap degil. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mau saya katakan, jangan engkau degil. Ketika firman Tuhan disampaikan saat ini buat kita semuanya, jangan keraskan hatimu. Tenanglah, Tuhan sendiri yang datang, bukan yang lain. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus selalu menjaga kita. Percayalah. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Bapa, kami bersyukur Tuhan buat kasih dan anugerah-Mu. Firman-Mu ya dan amin. Kami akan terus belajar untuk melihat dan menikmati mujizat-Mu. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus buat anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Bapa. Kami semua adalah manusia ciptaan-Mu. Dari sorga sana yang mulia Engkau mengamat-amati kami Bapa. Engkau teguhkan hati yang bimbang, hati yang degil, hati yang kaku, hati yang kurang percaya. Agar mereka juga menikmati mujizat yang Kau sediakan baginya. Di dalam nama Yesus. Kalau saat-saat ini kesusahan, kesedihan, kebimbangan, keraguan masih meliputi dan melingkupi hati dan pikiran mereka. Kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga turunkanlah Roh Kudus atas anak-anak-Mu. Dan Kau memberkati mereka. Kau menenangkan hati mereka. Kau memberikan iman yang percaya kepada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih. Biarlah melalui perenungan saat ini Tuhan, hamba-Mu boleh menjadi berkat
berkat untuk memberkati anak-anakmu dimanapun mereka berada. Mulai hari ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.